Kita lihat bentuk soal yang pertama. Ini ada sebuah kerangka yang dibentuk dari kawat yang panjangnya 200 cm. Maka yang ditanyakan adalah persamaan luas untuk daerah kerangka yang ini. Berarti kita mencari luasnya ya. Berarti ini kan terdiri dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Kalau mau kita lihat ya, kita tarik dulu garis-garisnya ini ya. Ini adalah R, jari-jari lingkaran. Ini juga adalah R. Ini tambah yang ini, jadi setengah lingkaran. Lalu yang selanjutnya, nah ini juga garis yang merah ini juga adalah panjangnya R. Karena ini 1/4 lingkaran, titik pusatnya di sini. Kalau panjang persegi panjangnya kita misalkan dengan X. Maka kita tentukan dulu kelilingnya ini. Kelilingnya ini semuanya 200. Berarti 200 itu adalah 2R, ini R-nya ada 2, ditambah 2 kali X, ini yang di atas, yang di bawah sama yang di atas, ditambah keliling setengah lingkaran. Ini keliling setengah lingkaran yang ini sama yang ini. Sama dengan 200. Lalu keliling setengah lingkaran itu jadi PR. Selanjutnya ini kita ubah dalam bentuk 2X sama dengan, pindahkan 2R sama PR, bagi 2 semuanya. Berarti dapat 100 dikurangin R dikurangin setengah PR. Lalu sekarang kita lihat luas kerangka ini adalah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Persegi panjangnya yang ini. Luasnya adalah X dikali R ditambah luas setengah lingkaran setengah PR. Lalu X dikali R. X-nya tadi udah kita hitung. Ini dikalikan dengan R semuanya berarti dapat nanti 100R min R kuadrat min setengah pi R kuadrat. Ditambah luas setengah lingkaran berarti setengah pi R kuadrat. Setengah pi R kuadrat sama min setengah pi R kuadrat habis berarti tinggal 100R dikurangin R kuadrat. Soal yang kedua. Nah, pada hari Minggu Dian mengajak adiknya bermain ayunan. Langsung aja. Panjang busur ayunan yang pertama itu adalah 2 meter. Bayangkan ayunan itu nanti membentuk pola barisan geometri. Panjang busur ayunan yang pertama itu kita misalkan dengan suku yang pertama sama dengan 2 meter. Dan menjadi 75% untuk ayunan yang selanjutnya. Berarti itu adalah rasio 75% ubah jadi 3/4. Yang diminta hitunglah panjang busur pada ayunan yang ketiga. Berarti itu adalah U3. Ingat geometri, UN sama dengan AR pangkat N-1. Ganti N-nya dengan 3. Berarti U3 sama dengan A-nya ganti 2. R-nya ganti 3/4. 3 dikurangin 1. Jadi 2 ya. Ini tinggal diselesaikan jadi 9/8. Nah yang selanjutnya adalah statistika. 16 siswa laki-laki, 24 siswa perempuan, berarti totalnya nanti ada 40. Rata-rata nilai ulangan 80, berarti rataan ke 40-nya ya. Terdapat 8 siswa yang dapat masing-masing nilai ini, sehingga diwajibkan melakukan ujian remedial. Hasilnya naik 8 poin. Artinya, satu siswa yang remedial itu nambah nilainya jadi 8. Jadi semuanya ini nanti tambah 8, tambah 8, tambah 8. Oke, langsung kita jawab. Yang pertama, jangkauan data siswa yang mengikuti ujian remedial sama dengan 14. Jangkauan itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya 66, minimumnya 52. Ini hasilnya 14. Rata-rata nilai siswa setelah remedial. Berarti rataan setelah remedial. Tadi data awalnya kan rataannya 80. Jumlah siswanya 40, jadi 40 dikali 80. Kita tambahkan lagi. Setelah remedial masing-masing siswa naik 8 poin. Yang remedial 8 orang, makanya 8 dikali 8 dibagi 40 diselesaikan 81,6. Ini berarti pernyataan yang kedua salah. Yang ketiga, rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa yang remedial. Artinya yang nilai remedial itu dihilangkan. Berarti jadi sama dengan total awalnya tadi 40 dikali 80.
Nilai yang ikut remedial kita hilangkan. Ini berarti 472. Itu dari jumlah ini semua. 52 tambah 54 tambah 56 dan sampai 66 ya. Dibagi tentunya siswanya itu jadi 40 dikurangin 8 jadi 32 ya, karena 8 orang dihilangkan. Berarti jadi sama dengan 85,25. Berarti salah. Nomor 4, rata-rata nilai ulangan siswa yang remedial perbaikan. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja ini. 472 tadi dibagi 8 berarti sama dengan 59. Yang diminta pernyataan yang benar ada sebanyak, berarti yang benar itu hanya yang 59 sama 14 ada 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebuah toko roti menyediakan 5 varian yang beda, yaitu coklat, stroberi, nanas, ayam, dan sosis. Kalau promo beli 1 dapat 1. Benny membeli 2 jenis roti, coklat, dan sosis. Berarti kalau dia beli 2 berarti nanti dapat juga 2 ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak cara Benny dapat memilih roti yang ia peroleh jika menginginkan satu saja roti sosis dan roti dari promo harus jenis yang berbeda. Karena Benny itu menginginkan hanya satu sosis, jenis sosis, jadi ini kita abaikan. Ya, kita abaikan ini berarti artinya nanti sosis ini kita hilangkan. Berarti banyak cara mendapatkan promonya itu adalah berarti dari 4 pilihan lagi, dari coklat, stroberi, nanas, dan ayam. Berarti karena dia dapat free-nya 2 berarti jadi 4 dipilih 2. Berarti jadi 4 kombinasi 2 sama dengan 6. Nomor 5, 3 anak A, B, C. Berarti kita lihat datanya. Andi tiap 2 hari, Badu tiap 3 hari. Karena yang ditanyakan adalah maka Cakra berlatih renang tiap berapa hari sekali. Berarti C itu kita misalkan X hari. Berarti di sini kita lihat setelah 120 hari dari tanggal 1 mereka berlatih bersama untuk ke-11 kalinya. Berarti kita hitung ke-11 kalinya ini. Berarti kita lihat dulu. Misalkan ini kan berhubungan dengan KPK. KPK 2, 3, dan X itu adalah misalkan Y. Berarti 11 itu didapat dari 120 dibagi KPK, kita tambahkan dengan 1. Kenapa kita tambahkan dengan 1? Karena ini sama kayak menghitung barisan ya, barisan aritmatika ataupun barisan geometri, kita tambahkan 1. Lalu kalau kita selesaikan, dapatlah nanti Y-nya sama dengan 12. Y itu tadi apa? Y itu adalah KPK 2, 3, dan X. Berarti 12 itu adalah KPK dari 2, 3, dan 4. Atau bisa jadi KPK dari 2, 3, dan 6. Atau KPK dari 2, 3, 12. Berarti Cakra itu bisa tiap 4 hari sekali. Atau bisa 6 hari sekali. Atau bisa 12 hari sekali. Ini kita gambar dulu, ini adalah kubus dimensi 3. Ya, titik R ada pada garis atau rusuk AB dengan perbandingan 1/2 dan titik S ada pada rusuk BC dengan perbandingan 1/1. Karena di sini rusuk kubus enggak dikasih tahu, kita misalkan aja langsung rusuk kubusnya biar gampang, misalkan aja 6. Ya, biar ini perbandingannya ya 1/2. Kalau rusuk kubusnya 6, AR berbanding RB 1/2, berarti panjang RB-nya itu pasti 4. Ya, 4. BS SC 1/1 berarti ini jadi 3. Ini juga SC-nya juga jadi 3. Sesuai dengan perbandingan. Lalu yang selanjutnya, yang pertama volume limas. Ini FBRS berbanding volume kubus. Volume limas itu kan setengah luas alas dikali tinggi. Alas limas ini segitiga RBS berarti segitiga siku-siku ya. 4 dikali 3
dibagi 2 berarti 6. Ini kalau tinggal disubstitusi aja, dapat nanti volumenya itu adalah 12 dibagi volume kubus rusuk pangkat 3, 12 berbanding 216. Kalau disederhanakan salah, bukan 1 berbanding 9, ini adalah 1 berbanding 18. Pernyataan yang kedua, luas segitiga RBS dengan luas ABCD. Luas segitiga RBS ini alas kali tinggi, 4 kali 3 6, 4 kali 3 12 dibagi 2 6. Luas ABCD itu kan persegi, itu 6 kuadrat 36. Ini kan 1 berbanding 6, berarti ini juga salah. RS berbanding SC 5 berbanding 3. Sekarang kita lihat panjang RS. RBS itu kan segitiga siku-siku. Ini 3, ini 4, berarti sisi miringnya 5. Ini 5, ini 3, berarti benar. Perbandingannya 5 berbanding 3. Berarti banyak pernyataan yang benar itu hanya sebanyak 1. Nah, ini integral fx-nya ada, gx-nya ada, dan fungsi f memotong sumbu x di titik 1,0. Langkah yang pertama kita cari dulu b-nya dengan cara substitusi titik 1,0 terhadap fungsi fx. Ganti x-nya dengan 1, ganti fx-nya dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 dikurangin b, dapat b-nya sama dengan 2. Yang di sini yang diminta adalah luas daerah yang dibatasi oleh f dan g. F itu garis, G itu parabola atau fungsi kuadrat. Rumus cepatnya adalah D akar D dibagi 6A kuadrat. Diskriminan. Ini kalau ada garis dengan parabola atau X-nya pangkat 2 paling tinggi. Langkah selanjutnya kita samakan fungsi fx sama dengan fungsi gx. Berarti fx-nya itu ganti b-nya dengan 2. Ini juga b-nya ganti dengan 2. Jadi dapat persamaan ini. Ini kita sederhanakan, dapatlah nanti x kuadrat min 1 sama dengan 0. Hitung diskriminannya pakai rumus b kuadrat min 4 kali a kali c. Berarti dapat diskriminannya itu adalah 4. Udah substitusi ke sini. Berarti 4 akar 4 dibagi 6. Ini tinggal disederhanakan. Nomor 8. Semua pasangan P dan Q dengan syarat bahwa P dan Q itu adalah himpunan bagian dari min 2 min 1 0 1 2 yang memenuhi limit X menuju negatif 1. Langkah yang pertama, maka kita selesaikan dulu limit yang ini dengan melakukan substitusi X-nya dengan negatif 1. Berarti kalau kita ganti X-nya dengan negatif 1 dapat min P tambah 2, min Q min 1 sama dengan 2. Kalikan silang dan sederhanakan, dapat P sama dengan 2Q ditambah 4. Pernyataan yang pertama, P lebih besar daripada Q. Benar, karena P-nya sama dengan 2Q ditambah 4. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kalau kita pindahkan 2Q ini ke kiri, maka dapat P min 2Q sama dengan 4. P min 2Q sama dengan 4, berarti ini adalah benar. Sekarang kita uji pernyataan 3 dan 4. Yang pertama kita ambil dulu nilai Q-nya minus 2 sesuai dengan ini ya, yang dikasih tahu ini. Kalau Q-nya minus 2, berarti P-nya 0. Kalau Q-nya minus 1, ini min 1, berarti P-nya 2, masih di interval yang ini ya, 2-nya. Kalau kita uji P-nya dengan, Q-nya dengan 0, P-nya udah 4. Di sini nggak ada 4. Berarti udah di luar daerah yang domain yang dikasih tahu yang ini. Berarti cukup hanya Q-nya sampai dengan negatif 1. Uji yang ketiga, P tambah Q lebih besar dari P dikali Q. P ditambah Q, 0 ditambah minus 2, minus 2. P dikali Q, 0 dikali min 2, 0. Min 2 lebih besar daripada 0. Berarti adalah pernyataan yang salah. Uji nomor 4, P dikurangin Q, hasilnya ada 2, yaitu 2 dan 4. Coba yang pertama ini dulu. P dikurangin Q, 0 dikurangin minus 2, berarti 2. Untuk yang ini betul 2. Untuk yang ini, 2 dikurangin min 1, 3. Sementara di sini 4, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Nomor selanjutnya,
Ini adalah perbandingan. Nah, datanya kita masukkan dulu ya. Kalau dia 6 liter, dia dapat mewarnai tembok 72 meter persegi. Nah, kalau di sini 288 meter persegi, kita hitung dulu cat yang dibutuhkan. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Karena makin banyak catnya, maka tembok yang diwarnai makin luas ya. Berarti perbandingan senilai, cara menghitungnya itu kita kalikan silang. Ya, berarti 72 kali X sama dengan 6 dikali 288. Selesaikan, dapat X-nya 24 liter. Berarti nanti cat yang dibutuhkan itu ada sebanyak 24 liter untuk menyelesaikan 288 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah volume cat hijau. Merah berbanding hijau tadi 2 berbanding 6. Berarti hijaunya itu adalah 6/8, 8-nya dari 2 tambah 6, dikalikan totalnya 24, berarti ini nanti ada sebanyak 18 liter. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.